Tahukah kamu, ada 5,1 triliun rupiah uang rakyat yang ternyata mengendap di bank. Sementara proyek pembangunan mandek, jalan berlubang tetap ada, dan layanan publik tersendat. Menteri Keuangan Purbaya sudah buka suara, tegas menegur kepala daerah, tapi beberapa pejabat malah membantah dan mengejek. Dalam video ini kita bongkar fakta di balik dana APBD yang tidur, konflik panas pusat versus daerah, dan siapa sebenarnya yang membela rakyat. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin akhirnya angkat bicara soal tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa terkait adanya dana mengendap milik Pemprov Kalsel senilai 5,1 triliun rupiah yang sebelumnya diduga milik Pemko Banjarbaru. Mari kita bicara terus terang. Masalahnya bukan rumit, tidak perlu ahli ekonomi untuk paham. Dana APBD di banyak daerah mengendap, tidur pulas di bank. Padahal itu uang rakyat, uang yang seharusnya membangun jalan, sekolah, rumah sakit, pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Transfer dari pusat sudah 74%, tetapi realisasi belanja daerah malah makin turun. Kalau ini bukan ironi, apalagi namanya? Sementara rakyat menunggu pembangunan, kepala daerah sibuk memainkan strategi diam yang entah menguntungkan siapa. Dan ketika ditanya kenapa uangnya tidak bergerak, jawabannya sering muter-muter, penuh alasan, penuh pembelaan, tapi minim data. Lalu masuklah Menteri Keuangan Purbaya. Purbaya tidak pakai basa-basi, ia kirim surat dengan nada yang bahkan dari kejauhan terdengar. Ayo belanja, ayo kerja, hentikan penimbunan. Jangan biarkan uang publik tidur. Sederhana, jelas, tegas. Pertanyaannya pun tepat sasaran. Kenapa uang rakyat didiamkan di bank? Pertanyaan yang sebenarnya sudah mewakili suara jutaan warga yang setiap hari melihat fasilitas publik mangkrak, tapi membaca laporan keuangan daerah yang katanya surplus. Purbaya tidak memarahi, ia mengingatkan. Tapi sebagian kepala daerah justru tersinggung. Lucu, bukan? Dan muncul tudingan besar. Sebagian Pemda dianggap sengaja membiarkan dananya mengendap demi menikmati bunga deposito. Iya, bunga deposito. Sementara rakyat antri layanan kesehatan, jalan berlubang menunggu perbaikan, dan UMKM menanti perputaran anggaran, sebagian pejabat justru diduga menikmati keuntungan diam dari bank. Ini seperti nonton keran air yang penuh, tapi ember di bawahnya dibiarkan kosong. Yang butuh air bukan dapat apa-apa. Dan ekonomi, jelas tersendat proyek, lambat. Publik, dirugikan. Yang untung, ya silakan tebak sendiri. Konflik makin panas saat 24 gubernur datang ke Jakarta. Mereka menolak rencana pusat menurunkan dana transfer daerah, TKD tahun depan. Dari 919 triliun turun menjadi 692 triliun. Turun 25 sampai 30%. Mereka bilang, kalau TKD dipotong, P3K bisa gagal bayar, pembangunan mandek, PAD kecil tidak cukup. Argumen yang terdengar masuk akal, tapi ada masalah. Pusat, dalam hal ini Purbaya, sudah berkali-kali menegaskan bukan soal kurang dana, soal pengelolaan. Dana sebanyak apapun akan sia-sia kalau masih ditimbun. Kalau salah kelola masih dianggap wajar. Kalau ada praktik tidak transparan masih dibilang salah input. Ini bukan soal lebih banyak uang, tapi lebih baik tata kelola. Puncaknya terjadi di Kalimantan Selatan. Gubernurnya membantah keras ada dana mengendap, bahkan sampai mengejek Purbaya dengan sebutan koboi salah tembak. Sebuah pernyataan yang mungkin niatnya lucu, tapi malah terdengar merendahkan publik yang sedang menuntut transparansi. Dan apa yang terjadi? Warga Kalsel justru tidak sependapat dengan gubernurnya. Mereka marah, tapi bukan kepada Purbaya. Mereka melihat gubernurnya terlalu defensif, terlalu kasar, dan terlalu sedikit data. Sikap arogan seperti itu tidak menenangkan, malah menambah kecurigaan. Apalagi ketika muncul dugaan kejanggalan 5,1 triliun rupiah di Bank Kalsel salah input, katanya. Lalu Dirut Bank memilih diam. Ya jelas publik makin bertanya-tanya. Akhirnya warga menuntut audit total, pencopotan Dirut, dan meminta KPK serta BPK turun tangan suara publik. Semakin lantang, semakin kompak, semakin tidak bisa disepelekan. Disinilah posisi Purbaya makin kuat. Awalnya banyak yang tidak suka gaya komunikasinya yang keras. Tapi kini, ketika bukti-bukti dan kejanggalan bermunculan, publik melihat ia sebenarnya sedang bertarung untuk mereka. Ia bukan sedang memerangi daerah, ia memerangi oknum. Ia bukan sedang mengkritik Pemda, ia mengkritik salah kelola. Maka muncul kalimat yang kini sering terdengar. Purbaya itu musuh pejabat bermasalah, tapi teman rakyat.
ironi yang manis, tapi sekaligus sindiran yang pedas. Dan apa pelajaran besar dari seluruh kisru ini? Bahwa uang rakyat harus berputar, harus bekerja, harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan. APBD bukan souvenir, APBD bukan tabungan pribadi, APBD bukan proyek simpan dan diam. Jika perilaku ini dibiarkan, desentralisasi yang dulu dibanggakan karena lebih dekat dengan rakyat bisa berubah menjadi alasan untuk kembali sentralisasi. Karena apa gunanya otonomi kalau tata kelolanya justru membuat rakyat merugi? Rakyat hari ini mulai sadar, mereka punya hak untuk mengawasi. Mereka punya hak untuk bertanya. Mereka punya hak untuk memastikan uang mereka tidak disembunyikan di balik laporan-laporan yang terlihat normal. Dan Purbaya, dengan segala kontroversi dan suaranya yang keras, sedang berdiri di depan, memukul gong dan berkata, "Cukup sudah uang rakyat tidur, waktunya membangunkan semuanya." Sekarang mari kita buka bab berikutnya. Apa yang sebenarnya dipertaruhkan di balik drama anggaran ini? Jawabannya sederhana, kepercayaan publik. Kepercayaan itu bukan mata uang biasa. Sekali hilang, bunga bank sebesar apapun tidak bisa menebusnya. Ketika dana APBD yang seharusnya menggerakkan ekonomi malah mengendap, publik bertanya-tanya, kalau uang sebanyak itu saja tidak bergerak, bagaimana nasib desa, UMKM, sekolah, puskesmas, jalan kampung? Dan setiap pertanyaan itu sebenarnya menampar reputasi para pemimpin daerah yang masih sibuk membantah daripada bekerja. Purbaya kembali tampil sebagai suara paling keras dan paling jujur. Ia tidak mempermanis kata-kata karena masalahnya memang tidak cantik. Ia tidak berputar-putar karena waktu rakyat tidak bisa ditunda. Ia bilang, dana publik itu harus bergerak. Pernyataan yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya adalah kritik paling telak. Dan di tengah panasnya situasi, ketika sebagian pejabat daerah sibuk membangun narasi bahwa pusat menekan, publik justru melihat hal lain. Yang menekan sebenarnya adalah fakta. Karena bagaimanapun, fakta tidak bisa diajak kompromi. Sementara itu, pola bantahan terus berulang. Beberapa pejabat daerah muncul dan berkata, tidak ada dana mengendap. Belanja sudah optimal, semuanya sesuai aturan. Tapi publik sudah jenuh dengan kalimat-kalimat yang terdengar mulus di atas kertas, namun terasa kosong di lapangan. Rakyat semakin kritis, dan ini perkembangan yang baik. Setiap kali ada kepala daerah yang membantah tanpa angka, masyarakat langsung membalas dengan, mana datanya? Mana realisasi belanja 6 bulanan? Mana audit? Ini bukan keributan. Ini kedewasaan demokrasi. Lalu kita masuk ke isu sensitif yang makin ramai dibahas publik, hubungan daerah bank daerah. Banyak warga bertanya, kenapa saldo APBD bisa begitu besar di rekening bank daerah? Kenapa laporan bank dan laporan Pemda sering tidak sinkron? Kenapa setiap kali ada kejanggalan, selalu muncul alasan klasik? Sistem error, salah input, miskomunikasi. Publik sudah terlalu sering mendengar alasan seperti itu. Hampir setiap kasus dugaan korupsi besar di negeri ini selalu dimulai dengan kata yang sama. Kesalahan administrasi. Tapi kali ini masyarakat menolak untuk percaya begitu saja. Karena angka 5,1 triliun bukan salah ketik 1 nol. Itu bukan angka yang bisa muncul hanya karena tangan terpeleset. Itu angka yang bahkan kalau disebut dengan suara lirih pun, rakyat akan langsung menoleh. Di titik inilah posisi Menteri Purbaya makin kokoh. Ia berdiri sebagai figur yang tidak hanya bicara, tetapi menuntut perubahan nyata. Dan rakyat mulai melihat sesuatu yang selama ini jarang muncul. Pejabat pusat yang berani mengkritik daerah bukan demi kekuasaan, tetapi demi penyelamatan anggaran. Purbaya tidak sempurna tentu saja. Tapi publik melihat satu hal yang tidak bisa dipalsukan, niat. Niat untuk membalikkan keadaan, niat untuk membuat dana publik bergerak. Niat untuk menghentikan budaya diam-diam untung. Di mata publik, Purbaya bukan hanya menteri, ia menjadi simbol bahwa uang rakyat bukan untuk ditimbun, tetapi untuk dinikmati rakyat sendiri. Namun jangan salah, ini bukan hanya soal pemerintah pusat, ini soal masa depan desentralisasi. Karena kalau daerah terus gagal menjaga kepercayaan publik, maka wajar bila pusat mulai mengambil peran lebih besar. Dan itu bukan ancaman, itu konsekuensi. Desentralisasi lahir agar pemerintah daerah lebih responsif pada rakyat. Tapi kalau yang terjadi justru sebaliknya, dana mengendap, belanja macet, proyek mangkrak, apa gunanya otonomi? Masyarakat mulai sadar, otonomi bukan perlindungan bagi pejabat, tapi amanah dari rakyat.
Dan suara publik kini mengarah pada satu tuntutan besar. Transparansi sekarang juga. Tidak esok hari. Tidak menunggu LKPJ. Tidak menunggu rapat paripurna. Transparansi harus dimulai dari laporan harian pergerakan anggaran, dari audit bank daerah, dari sinkronisasi data yang tidak boleh lagi disembunyikan di balik istilah teknis. Warga sudah berkali-kali dituntut untuk taat pajak, taat aturan, taat administrasi. Kini giliran pejabat yang diuji. Apakah mereka mau taat pada transparansi? Karena saat uang rakyat mengalir ke kas negara, tidak ada yang mengendap. Semua segera dicatat, semua segera dihitung, dan publik melihat semua itu. Jadi wajar jika publik kini meminta hal yang sama dari pemerintah daerah. Sekarang mari kita bicara soal hal yang paling sering dihindari para pejabat. Akuntabilitas. Kata yang kelihatannya sederhana, tapi beratnya bisa mengguncang kursi kekuasaan. Karena ketika rakyat mulai bertanya, uang kami kemana? Itu bukan sekadar pertanyaan. Itu sinyal bahwa kesabaran publik mencapai batas. Dan di tengah kegaduhan inilah muncul pola yang makin terlihat ketika Purbaya menuntut perbaikan. Sebagian pejabat daerah justru sibuk menjaga citra. Ketika rakyat menuntut transparansi, sebagian Pemda malah sibuk membuat klarifikasi panjang yang justru menimbulkan lebih banyak tanya daripada jawab. Ada satu fenomena menarik yang makin jelas. Semakin keras bantahan, semakin besar kecurigaan. Semakin panjang konferensi pers, semakin bingung publik dibuatnya. Semakin tinggi nada pejabat, semakin rendah kepercayaan yang tersisa. Publik mungkin tidak punya akses ke sistem informasi keuangan daerah, tapi publik punya insting. Dan insting kolektif masyarakat itu cukup tajam membaca gelagat. Ketika ada pejabat yang mengaku tidak ada dana mengendap, tapi tertangkap laporan bank menunjukkan saldo raksasa, publik langsung tahu mana yang lebih pantas dipercaya, data atau drama. Di sisi lain, Purbaya menggulirkan narasi yang lebih sederhana, tapi justru paling kuat. Uang publik harus bekerja, bukan menunggu. Kalimat itu berulang-ulang disampaikan, dan justru karena pengulangan itulah publik tersadar bahwa masalahnya memang sudah terlalu lama dibiarkan. Berulang-ulang juga, Purbaya mengingatkan bahwa uang yang mengendap bukan hanya angka di layar komputer. Itu adalah puskesmas yang belum direnovasi, desa yang belum dibangun, petani yang menunggu pupuk, UMKM yang menunggu modal, dan jalan-jalan kecil yang sebenarnya bisa diperbaiki sejak lama. Purbaya tidak hanya bicara tentang anggaran. Ia bicara tentang kehidupan masyarakat yang tertunda. Dan publik merasakannya. Lalu ada satu hal yang mulai membuat suasana politik berubah. Dukungan rakyat kini bermigrasi. Dulu gaya tegas Purbaya sering dianggap terlalu frontal, terlalu meledak-ledak, terlalu tidak diplomatis. Tapi setelah kasus demi kasus bermunculan, dari saldo daerah yang membengkak, salah input triliunan, hingga sikap arogan beberapa kepala daerah, publik mulai berkata, ternyata memang perlu ada yang bersuara keras. Ironi yang manis pejabat daerah yang merasa tersinggung, kini harus berhadapan dengan rakyat yang justru merasa Purbaya sedang membela mereka. Gambarnya jelas, Purbaya berdiri di atas panggung kebijakan. Bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi untuk mengatakan, ini uang kalian. Jangan biarkan siapapun mempermainkannya. Ketegangan naik ke level berikutnya ketika diskusi mulai menyentuh hal yang paling sensitif. Integritas pejabat daerah. Tidak ada yang menuduh langsung, tidak ada permusuhan. Tapi fakta di lapangan berbicara keras. Terlalu banyak daerah yang realisasi belanjanya lambat, tapi pembelaannya cepat. Terlalu banyak proyek yang tertunda, tapi alasan yang disampaikan terasa terburu-buru. Dan terlalu banyak saldo besar parkir di bank, padahal rakyat menunggu dampak nyata. Di titik ini, publik mulai membandingkan. Siapa yang berbicara menggunakan data, siapa yang berbicara menggunakan emosi, siapa yang menjelaskan, siapa yang menyerang pribadi, siapa yang transparan, siapa yang defensif. Dan anehnya, jawaban publik semakin hari semakin seragam. Sementara itu, topik bank daerah terus menjadi bara yang membesar. Bukan hanya soal Kalimantan Selatan, warga di berbagai provinsi mulai mengintip laporan bank daerah mereka masing-masing. Mulai bertanya, apakah di daerah saya juga ada dana besar yang tidur? Apakah bank daerah saya juga punya laporan saldo yang janggal? Apakah Pemda saya juga menikmati bunga deposito dari dana publik? Pertanyaan-pertanyaan itu mengalir tanpa henti. Dan ketika publik sudah mulai mengaudit dari bawah, pejabat tidak lagi punya kemewahan untuk diam. Transparansi tidak bisa ditunda.
Karena di era digital, rakyat bisa menyebarkan temuan dalam hitungan detik. Disinilah pertarungan narasi berubah menjadi pertarungan integritas Purbaya, tidak perlu bicara banyak lagi. Rakyat yang melanjutkan. Dan ketika rakyat sudah bergerak, bola tidak lagi ada di tangan pusat, tapi di pangkuan para Pemda yang harus menjelaskan setiap rupiah yang menganggur. Dan publik kini mengerti satu hal penting, mengawasi Pemda bukan berarti anti daerah, tetapi pro rakyat. Karena uang publik bukan milik pejabat, melainkan milik seluruh warga yang berhak atas pembangunan. Mari kita tarik garis besar dari semua ini. Ketika anggaran daerah dibiarkan mengendap, itu bukan sekadar kesalahan teknis, itu sinyal bahwa sistem sedang bergerak ke arah yang tidak sehat. Dan ketika pejabat yang seharusnya menjaga uang publik malah reaktif dan defensif, publik justru makin yakin bahwa ada yang tidak beres. Di tengah semua kegaduhan itu, suara Purbaya terdengar jelas. Percepat belanja, jangan parkir dana. Arahkan anggaran untuk rakyat. Simple, tidak muluk-muluk. Justru karena simple itulah terasa menohok. Dan kini kita sampai ke babak di mana publik tak lagi diam. Rakyat mulai membandingkan data, mulai membuka rekam jejak belanja, mulai meneliti laporan bank, mulai bertanya secara terbuka. Sesuatu yang dulu dianggap urusan internal Pemda, kini menjadi bahan diskusi nasional. Dan ini perkembangan yang sehat. Karena uang publik memang milik publik. Tidak ada ruang gelap. Tidak ada ruang abu-abu. Purbaya hanya membuka pintu, masyarakat yang masuk sendiri. Dan saat rakyat sudah masuk, mustahil pintu itu bisa ditutup lagi. Namun ada ironi yang makin kuat mengemuka. Semakin Pemda menolak kritik, semakin kuat dukungan publik ke Purbaya. Semakin pejabat daerah menyerang pribadi, semakin publik merasa pusat hanya sedang menjalankan tugas. Semakin ada alasan yang berbelit, semakin publik yakin bahwa desentralisasi perlu diawasi lebih ketat. Dan begitulah dinamika ini bergerak. Suara pejabat makin keras, tapi suara rakyat lebih keras. Bantahan makin panjang, tapi data justru makin telanjang. Dan ketika integritas dibenturkan dengan transparansi, publik tahu siapa yang berdiri di sisi yang benar. Pada akhirnya, posisi Purbaya menjadi simbol yang tidak pernah ia klaim, tapi diberikan oleh publik sendiri, bukan pahlawan. Bukan penyelamat, bukan juru bicara pemerintah, tapi penjaga akal sehat anggaran. Figur yang berani mengatakan hal yang seharusnya sudah pernah dikatakan sejak lama. Dana publik jangan tidur bangunkan, gunakan, putarkan. Kembalikan ke rakyatnya. Kisruh ini sebenarnya bukan perang pusat versus daerah, bukan kompetisi ego, bukan adu panggung. Ini soal arah pengelolaan uang rakyat. Soal apakah kita memilih untuk membiarkan anggaran tidur di bank sambil menunggu bunga, atau kita memilih untuk memastikan setiap rupiah kembali menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan, dan ekonomi yang bergerak. Karena kebenarannya sederhana. Uang rakyat tidak boleh macet. Pembangunan tidak boleh menunggu izinnya bunga deposito. Dan pejabat publik tidak boleh alergi pada pertanyaan publik. Jika desentralisasi ingin bertahan, ia harus membuktikan bahwa daerah mampu mengelola anggaran dengan jujur, cepat, dan tepat. Jika tidak, wajar bila rakyat mulai meminta kontrol lebih ketat dari pusat. Dan di titik ini, rakyat melihat Purbaya sebagai suara yang mengingatkan semua pihak. Jangan bermain-main dengan uang publik, karena itu bukan sekadar angka. Itu kehidupan. Inilah momentum untuk memilih. Melanjutkan budaya mengendap atau bergerak bersama menuju tata kelola anggaran yang jujur, terbuka, dan berpihak pada rakyat. Karena pada akhirnya, hanya ada satu pihak yang benar-benar perlu dibela dalam kisruh ini. Rakyat Indonesia.